Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan taufik hidayah Allah dan inayah pertolongan Allah jualah. Kembali pada hari ini kita berkumpul dalam majelis rutinan kita. Mudah-mudahan hadirnya kita ke majelis ini mendatangkan rahmat dari Allah, dan mudah-mudahan di tahun yang baru ini segala hajat-hajat kita yang belum digabul di tahun kemarin mudah-mudahan dikabulkan Allah. Penyakit-penyakit kita baik yang zahir ataupun batin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat dan salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat, kerabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dzurriat kebanggaan beliau dan umat-umat beliau sampai pada hari kiamat. Masih hadis yang kedua, masih membahas masalah niat lah dalam kitab Riyadhus Shalihin. An Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Yang mendapat julukan ibunya orang-orang beriman ini terkhusus pada istri-istri Nabi Muhammad SAW. Nah, siapa? Khadijah, Aisyah, itulah. Siapa lagi? Sofiyah, Maimunah, Romlah, Hindun, Zuwairiyah. Nah itu Ummul Mukminin juga itu. Artinya ibunya orang-orang beriman. Makanya setelah sepeninggal Nabi, Aisyah kada kawin lagi. Kenapa? Karena haram hukumnya menikahi daripada ibunya orang-orang beriman tadi. Dan ini Sidin masih anum tuh, umur Sidin 18 tahun ketika Nabi meninggal, umur Sidin 18 tahun. Dikawin oleh Nabi umurnya berapa? Ada madahakan 8 tahun lah, 9 tahun. Kemudian berkumpul 12 tahun. Setelah umur 18 tahun Nabi meninggal. Imbah Nabi meninggal, Sidin hidup selama 40 tahun. Berarti berapa umur Sidin tuh? Ayo. Sidin meninggal berapa umur Sidin? 18 tambah 40, 58 tahun aja umur Sidin meninggal. Aisyah lah. Dan Aisyah ini dipadahkan oleh Nabi, simpanlah radhiyallahu anha. Di wadah kita ahli sunnah wal jamaah lah, Aisyah ini apa? Semoga Allah meridhai itu terhadap beliau. Karena mungkin, nah siapa tahu sepeninggal kita, atau karena ada nama ajarakan lawan kita, ada nama ajarakan apa? Aisyah itu apa? Kan ada hadis ifik. Hadis ifik itu apa? Memandahkan Aisyah selingkuh lawan Safwan. Nah, lalu apa? Menganggap Aisyah itu apa? Padahakannya apa? Laknatullah alaih, nyobadaham gitulah. Nah, dilaknat oleh Allah. Nah, ini apa? Ini aliran Syiah, aliran Syi'i. Ini kedede wadah kita. Ini adanya di Iran. Nah, kalau karena ada nama ajarakan, ada kita Sayyidina Umar radhiyallahu an, Abu Bakar radhiyallahu an, sampai Aisyah radhiyallahu anha. Ini ada apa? Kada ketujuh lawan para sahabat, termasuk istri Nabi Muhammad SAW ini kada ketujuh. Nah, lalu dibenci banget oleh ini. Orang nama ajarakan tersebut, ajarannya apa? Ajarannya ngaran Syiah. Nah, tuh. Kemudian Sayyidatuna Aisyah ini apa? Termasuk perempuan nang pintar. Nah, satu-satunya perempuan nang paling banyak menghafal hadis, urutan ketiga Sayyidatuna Aisyah. Nah, jadi kenapa? Karena Sidin Anom waktu itulah berkumpul lawan Nabi itu umur 9 tahun, ada menahan 12 tahun lah dinikahi, dan itu langsung Allah yang menikahkan. Nah, ujar guru ulun cuma ulun ini kada dapat kitabnya lah. Foto pertama nang ada di dunia yaitu foto Aisyah ketika Sayyidina Rasulullah SAW berpadah lawan Sayyidina Abu Bakar. Aku dinikahkan lawan perempuan ini, ditampaykan gambarnya. Gambarnya itu gambar Aisyah. Nah itu waktu dulu zaman Nabi Muhammad SAW, belum ada kamera lagi zaman itu. Nah zaman walinya aja itulah. Kemudian dan Sidin ini siapa tahu kenalah. Nah disalah artikan. Sidin ini pernah terlibat konflik perang lawan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nah namanya dibujurakan Sayyidina Ali, Sayyidina Ali ke Aisyah kah? Aisyah bini Nabi, Sayyidina Ali bang, Sayyidina Ali anak kemanakan Nabi. Ya Allah, menantu Nabi pula. Namanya nang bujur.
Adapun yang terjadi di antara para sahabat, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan umpat-umpatan kena menguyak. Lah, wama jaro baina sihabi nasfutu. Apa-apa yang terjadi di antara para sahabat kita berdiam. Wa anhu ajru ijtihadi musbitu. Ujar siapa? Uji bin Arsalan dalam kitab Safhat Zubat. Nah, dan bagi mereka yang konflik tadi, kenapa saling berisi pandangan? Nah, saling berisi pandangan. Lalu apa? Lalu kita berdiam dan mereka dapat pahala karena ijtihad mereka. Nah, kita juga menguyak anak ada boleh. Kan waktu itu perang Jamal, perang Sayyidina Ali lawan Sayyidina Aisyah. Nah, dipadahkan Nabi karena pacang bertempur lawan Aisyah, lawan Sayyidina Ali. Itu dipadahkan Nabi sudah di dripping orang berasa ininya tuh sebelum syuting tuh kan di dripping tuh dipadahkan karena pacang bakal lahir lawan Ali. Maka kenapa bakal lahir? Maka Sayyidina Ali itu menantu pian kada mungkin kayaknya, tapi kayak itu kejadiannya disebujur ya Pak. Kita nih menjalankan aja lagi. Nah, karena ikam naik unta merah, ngaran untanya tuh ini ngarannya. Nah, imbah itu pas hendak tulak perang, Sayyidina Aisyah tuh sempat naik ke atas unta. Ditakuni si Din, ini ngarannya ialah unta ini. Ujar nama membawa lain, padahal di dustainya ngarannya ujarnya itu kan sudah disambatakan Nabi sebelum meninggal Nabi, pacang terjadi perang. Jadi kita ini menjalankan aja lagi lah. Nah, cuman karena ada apa julun takdir tuh ada mu'alaq, ada yang tergantung, karena apa? Ada yang ikhtiar pilihan kita. Nah, muqaddar lawan mukhayyar karena itu pilihannya. Kita ini dipilihkan atau kita karena memilih. Nah, itu yang nyatakan. Karena jangan sembarangan apa yang ada sembahyang ini tertulis sudah, itu lain. Itu mukhayyar ngarannya, lain muqaddar. Muqaddar itu kayak apa? Ulun dilahirakan, disenakin, ulun memilih lakawa. Lakawa itu. Nah, kenapa itu muqaddar ditentukan. Cuma ikam bila hendak pintar karena belajar ya Allah Ta'ala. Nah, itu ulun memilih hendak belajar kah hendak ada. Nah, itu masalah takdir. Jangan tersalah kan Allah. Karena kada sembahyang, kenapa itu kada sembahyang? Kan takdirnya kada sembahyang aku nih. Nah, itu lain. Itu muqaddar atau mukhayyar karena itu pilihan kita. Di umul disebut juga Aisyah ini dengan Ummi Abdillah, anaknya Abdullah, tapi sini kada bisi anak lah. Kalau bang kenapa ngarannya julukannya Ummi Abdillah? Dijuluki oleh Nabi Muhammad SAW, itu julukan pemberian daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi kada bisi anak, dan Nabi Muhammad SAW berisi anak tuh cuman 6 dari istri, 1 dari apa? Budak perempuan adalah si Mariatul Qibtiyah, Ibrahim dari Mariatul Qibtiyah itu, orang Kibet. Nah, orang Kibet. Sisanya Pak 6-nya dapat dari Sayyidina Khadijah. Lawan Aisyah sidin kada berenak. Nah. Kemudian radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anha. Sidin disebut juga Aisyah ridha, nah karena mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda mengarani anak kena menghendak Aisyah Humairah banyak benar kan. Aisyah ridha karena Khadijatul Kubra lawan siapa? Fatimah Zahra. Fatimah itu ada juga menyebutkan Fatimatul Batul. Nah, Al-Batul. Kenapa? Karena Batul itu suci lah. Sidin kada pernah datang bulan Fatimah. Ada kayak itu? Ada terjadi. Ada datang bulan tapi yang rutin, ada yang 3 bulan sekali, ada juga nang setahun sekali, ada juga ada nang kada pernah datang bulan tadi kayak siapa Sayyidatul Fatimah. Kemudian Sidin meriwayatkan sebuah hadis. Bunyi hadisnya kayak apa? Yaghzu jaisyun al-Ka'bata, memerangi para tentara-tentara terhadap Ka'bah. Ada tentara yang hendak menghancurkan Ka'bah. Nah, fa idza kanu bi bayda'a, ketika sampai di suatu lapangan luas, tanah lapang, nah atau gurun, nah minal ardi daripada bumi, yuhsyafu bi awalihim wa akhirihim, maka Allah menenggelamkan sabarataan. Nah, kemudian Sayyidah Aisyah bertakon lawan Nabi, qalat qultu, aku berkata, ujar Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah Nabi Muhammad SAW, kaifa yukhsyafu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Kenapa sabarataan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka sabarataan orang tersebut itu kada hanya hendak memerangi Ka'bah di situ tuh. Ada juga umpat berjalan hendak berdagang ke Makkah tujuannya.
Ada jua apa? Ada jua bukan daripada mereka umpat nang jes. Koma karena tak imbai haja. Cuma karena tak imbai lawan bubuhan nang anak majuan Ka'bah lalu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kayak apa kayak itu? Nah, qala maka Nabi Muhammad SAW bersabda, yuhsyafu bi awalihim wa akhirihim, tsumma yub'atsuna ala niyatihim. Mereka dibinasakan juga. Cuman karena inya diazab kada diazab tergantung niatnya. Ikam tulak ka Makkah semalam tuh hendak membarangi Ka'bah kah atau hendak berdagang kah? Ada berdagang berarti kam selamat walaupun umpat binasa. Artinya apa? Perbuatan orang tuh kita kena. Nah, maka hati-hati biarlah. Nah, bila di suatu daerah maksiat saja kita mengkawal hindari tempat tersebut. Karena apabila Allah menurunkan azab, kita kena juga di situ kena. Nah, cuman nang kena pas sudah dibangkitkan kita itu narai kena kita berdosa kada tergantung apa? Tergantung niat kita. Jadi hati-hati itulah. Nah, niatnya kita tuh mempengaruhi lawan azab kita nanti di yaumil kiamah. Nah kayak ini tadilah. Ini buktinya nih hati-hati banget. Nah bila ada orang tuh misalnya apa niatnya kada baik lah, kita umpat juga di sana hati-hati. Atau ujung orang lain apa bahasa anunya tuh bahasa Arabnya albiah tuh atir. Lingkungan tuh umpat berpengaruh lawan kita. Nah, padahal apa? Padahal seandainya Allah haku kawa memilih kawa itu. Nang ini aja na mati ya Allah, nang ini na mati, ini kada usah. Kenapa ini baik? Ini rancak tulah pengajian dosa meninggal ikam. Nang keturunan bala ada. Tsunami di Aceh. Ya Allah, seberataan tengku tuan guru nang alim-alim nang berisi daya-daya habis berataan kena juga. Padahal nama maksiat segelintir orang. Jadi apa? Ada peran serta kita bila ada kemaksiatan untuk apa? Untuk menagurnya. Nah, masalahnya kada apa? Kada maasi itu terserahnya. Nah, cuman pulang pilihan kita hendak diam di situ kah, hendak pindah kah? Bubuhan Habib memadahkan aljar kabladar. Ada sambungannya lagi aljar kabladar al-haddar gitu. Amun hendak diam tujuh sidin apa? Itihi lingkungan tersebut dulu, rumah tetangga kita tuh kayak apa? Iya. Nah, bila orang dihiga rumah tuh pian ka tujuh ka masjid dah. Saya kadangnya napa pian kada ka masjid kan diumpati juga atau umpat juga kita. Nah, cuma bila di situ apa maksiat aja tak umpat juga kan kita. Nah, itu tadi makanya dipilih dulu sebelum kita hendak tinggal di suatu tempat. Jadi ada tugas kita lah mengingatkan kawan, mengingatkan tetangga, mengingatkan siapa lagi? Sanak saudara kita. Nah, cuman walaupun kita kada mendapatkan dosa, mendapatkan bala tadi itu umpat juga gara-gara apa? Gara-gara orang bermaksiat. Kemudian, nang hadis nang ketiga, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Kemudian dari Aisyah pulang, semoga Allah meridai beliau, Nabi Muhammad SAW bersabda, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi setelah Fathul Mekah. Nah, Fathul Mekah kada ada hijrah lagi. Hijrah itu terjadi berapa? 13 setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah 13 tahun di Mekah. Itu hijrah yang kedua lah. Hijrah yang pertama Nabi hijrah, tapi lain Nabi. Apa? Sahabat-sahabat Nabi yang mendapat gangguan dari mayoritas. Hati-hatilah. Bilanya dapat gangguan dari mayoritas, pindah ke mana? Pindah ke Habasyah. Habasyah itu di mana? Wah, ini Ethiopia, di daerah Afrika sana. Hijrah ke sana. Imbah itu setelah di agak aman balik ke Mekah. Imbah itu pas meninggal siapa? Paman beliau. Lawan bini beliau meninggal siapa? Khadijah meninggal, lawan paman sidin Abu Thalib meninggal. Itu orang wani. Kenapa? Kada ada lagi pelindung Nabi Muhammad SAW. Orang mahantam kenapa? Kada bukan gair lawan Nabi orang, tapi takutan lawan paman sidin. Nah, karena paman sidin ya orang terpandang di situ. Nah, namun kita tuh memusuhi lah. Anak kita musuh siapa ngalih pang musuhnya? Apa? Ikam ya anak kemanakan guru. Nah, tak gair tuh ya orang. Oleh orang mano. Bahkan sebahagian nih kalau di dunia nyata itu terjadi ya lah. Kenapa kada tertangkap itu kebal hukum lah, dihukum kada mamarinanya jenderal ya. Ujian aja sekali aja panggil lah, jalan langsung nih tangkap orang nih. Nah,
Takutan gara-gara apa? Bukan lawan orangnya. Kayak itu juga orang-orang kafir Quraisy takutan karena takutan lawan Muhammad Nasidin. Setelah Muhammad Nasidin meninggal, lah hanya apa? Semakin kuat gangguan Sidin hijrah ke Madinah. Imbah itu pas hijrah ke Madinah di sana disambut. Setelah itu Aisyah radhiyallahu anha kada ada lagi hijrah. Kenapa? Karena di sana tempatnya orang la hijrata minal ma'a min makkata la hijrata wa maknahu dan maknanya la hijrata min makkata li anha syarat darul Islam, karena menjadi apa? Menjadi rumah, menjadi negerinya orang beriman sudah Mekah. Nah, makanya ada hijrah lagi. Nah, ada apa? Nah, ujar Sidin la hijrat ba'dal fatah. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathul Mekah. Walakin akan tetapi jihadun wan niyatun, ada jihad dan niat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahari kan jihadnya apa? Untuk menegakkan apa, misalnya negeri Islam supaya pengaruhnya kuat, dikirim utusan itu berjihad di sana. Wah ini Bang, kan ada lagi aturan hakon lagi tulah ke Palestina ini berjihad melawan Israel. Ada lagi. Nah ada yang ada jihad wan niat, nang ada di sini jihad lawan niat. Ini terbulik pulang ke pembahasan masalahnya. Kenapa? Karena niat itu di Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad itu usul nang mempengaruhi suatu perbuatan itu niat. Nah, bila baik niatnya apa, maka apa? Perbuatannya kan akan menjadi baik juga. Tapi bila ada baik niatnya, perbuatannya separuh-separuh. Nah, kada ikhlas karena Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala. Cuman yang perlu diperhatikan kainalah anna niyatul qabih, niat yang buruk. Nah, perbuatan yang buruk tidak dapat dirubah oleh niat yang baik. Nah, ini diperhatikan, kan masalah tentang berpengaruh itu niat julon. Berarti kena niatnya apa? Niatnya menggibah orang supaya apa? Oh, kada kawal itu. Nah, perbuatan buruk diniat baik kawal lah, kada kawal kena. Nah, contoh kena ada orang kena misalnya gosip, namanya gosip lah. Ya bakupuyaan lah. Nah, ikam tahu lah benar pulang wahni gelangnya. Lo korupsi lakinya nih dia lah. Kita berdiam di tempat orang yang menggibah tersebut, kenapa ikam berdiam di situ? Aku supaya ia jangan tersinggung. Bagus lah niatnya toh. Bagus itu kalau niatnya supaya yang berdua menggibah ini kita kada berjauh. Kenapa? Supaya yang berdua ini jangan tersinggung. Niat kita bagus tapi perbuatannya kada bagus, kita mendapatkan dosa juga kaina. Kenapa? Karena niat yang bagus dalam perbuatan yang jelek kada berpengaruh. Hati-hati bangetnya lah. Maka dia tergolong orang yang ketiga dalam dua orang penggibah tadi. Hati-hati. Kalau bisa kita peringati kena lah. Nah, jangan kada boleh. Ya Allah. Amun kada kawa juga Bang, paling kada banget jurut ingkar di dalam hati supaya apa? Supaya kita kada tergolong orang yang ketiga daripada dua perbuatan menggibah tadi. Nah, hati-hati. Kemudian begitu juga lah, niat yang amal yang bagus dengan niat yang buruk kada sempurna karena pahalanya. Bukan kada dapat pahala, dapat cuman kurang sempurna. Perbuatan yang pertama adalah yang perlu dikatakan, perbuatannya jahat dengan niat yang baik kada dapat pahala sekalipun niatnya bagus kena. Nah, gesan apa ikam mencuri bila dapat harta kena kusumbangakan untuk pembangunan madrasah Hidayatul Ilm. Imbah tuh punya banyak lagi kusumbangakan gesan pembangunan Langgar Al-Falah RT 1 bisa gerunggang. Bagus kan niatnya dong. Tapi duitnya mencuri. Kada bagus, dapat pahala lainnya tadi, kada dapat pahala. Nah, itu juga Imam Sufyan Ats-Tsauri sama orang nang membasuh baju nang kana najis dengan baju kami. Kada kawa, kada menjadi hasil orang tersebut. Nah, niatnya bagus untuk menyumbang, cuma perbuatannya kada bagus, kada mendapatkan pahala. Tapi yang kedua apa? Inya mendapatkan pahala cuma kurang sempurna. Apa contohnya? Perbuatannya bagus, cuma niatnya yang kada bagus. Nah, gesan apa ikam memberi bubuhan gerunggang duit. Aku kan dapil satu. Nah, dapil satu ini gerunggang, batu senakin tanyung batu mudah-mudahan ya Allah. Karena pas ku bari ini, tapi mau ada niat mudah-mudahan tuh lah masih bagus ada dua itu lah. Supaya apa ikam? Supaya ini memilih aku. Jadi ku hantam serangan fajar misalnya itulah.
Itu niatnya ada bagus. Ya Allah, dapat pahala lah, mungkin dapat pahala, cuman kada sempurna, ada kaya nang orang ikhlas. Ini kita masih kurang nang kuberi ikam supaya ikam kali ini itu ada tujuan kalau ngarannya. Itu ikhlas nang kaya apa julun semalam? Ikhlas umal, ikhlasnya bubuhan pedagangnya, bubuhan kuli. Kuli itu rajin begawi karena dibayar. Bila ada dibayar tuh ikhlasannya kan mau begawi. Kayak itu umpama orang yang tadi dapat pahala lah, mungkin dapat pahala, cuman apa? Cuman kurang sempurna. Nah, itu